让小爷来感受一下你的恶。就在我手上的主角，灵宝，灵宝都可以天蓝。你们有没有闻到什么味？用万年攻打天蓝之嘴，不愧是道圣。好，就算你们是七品至仙，有魔族天品魔兽的心脏为依，还想让我拿地心珠赎嘴？好好的欣赏一下你们的才艺。天蓝宗人，可恶！女人就是心肠软。谢谢姑奶奶。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Sabtu nih guys, apakah kalian sudah siap? Siap buat melanjutkan dua tonghua termantap yang sudah kita tunggu-tunggu dari hari Selasa. Yes, Dewa Suyan dan Lord Lingfeng. Oke guys, seperti biasa, kita membahas sang dewa terkuat dulu alias Suyang. Dimana di part 78 hari ini, episode 80-nya kita semua bakal melihat bagaimana sekte Tianlan yang menyerang sekte lain. Sehingga bakal ada sedikit pertarungan yang cukup seru nih. So maka dari itu, coba kita tarik ulur sedikit dulu buat yang di hari Selasa kemarin, dimana kita semua sudah melihat Suyang akhirnya berhasil naik ke alam atas. Tetapi dia langsung mencapai ke tempat sekte Tianlan. Namun anehnya guys, kalau menurut Mimin, sekte Tianlan di alam atas kondisinya itu sama dengan sekte Tianlan di alam bawah pas awal-awal episode. Jadi sekte Tianlan yang di atas ini semua harta, ruang makan, kebun obat, bahkan binatang peliharaan semuanya itu sudah hilang. Aneh kan kok bisa gitu? Ternyata semua barang di sana itu sudah dibawa pergi oleh gurunya Suyang. Nah, jadi makin bingung dah tuh, kenapa gurunya membawa semua barang ikan? Pada akhirnya tinggal di sekte itu cuman ada 3 orang, yaitu Ling muridnya Suyang, si penyapu, dan si bayi kecil. Ditambah ada si binatang peliharaan anjing Happy. Si Suyang terlihat cukup kesal. Tetapi dia mengambil langkah yang mirip dengan di awal episode, yaitu dia bakal mengincar para sekte-sekte yang dulunya ingin menghancurkan sekte Tianlannya. Jadi kita baratkan sebagai balas dendam, cuma balas dendamnya ini merampok harta sekte musuh. Nah kalau kayak gitu kan sekte Tianlan yang sudah jatuh miskin ini bisa kembali berjaya lagi ya kan, hehe. So pasti udah pada penasaran kan? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys, hehehe. Di sisi lain, ada orang yang bernama Han Tao. Dia merupakan ketua dari sekte bajak laut Han. Tentu Han Tao merasa kesal karena dia selalu tidak beruntung. Sudah 10.000 tahun mereka berusaha mencuri barang dari sekte Tianlan, tetapi hasilnya nihil alias gagal mulu. Tidak ada satupun yang berhasil. Sana buah berencana diam-diam meracuni Ling dari sekte Tianlan. Namun tiba-tiba gerbang pintu mereka terbuka dan muncullah orang-orang dari sekte Tianlan. Wah, ini bakal perang nih. Han Tao memastikan agar mereka berhati-hati karena sekte bajak laut Han merasa terkenal akan reputasi mengerikannya. Selain itu, sekte Tianlan memang layak untuk dirampok, begitulah kata Han Tao. Tanpa basa-basi, Ting Fen dan Kong Yan langsung menerjang dan melumpuhkan mereka semua. Mudah sekali ternyata. Segera mereka bertiga pun diancam dengan ular beracun. Sang ketua sekte Han Tao langsung memohon ampun. Dia bakal memberikan semua harta spiritual bajak lautnya kepada sekte Tianlan. Cincin penyimpanannya pun langsung diambil. Setelah diambil, langsung dikeluarkan semua isi yang ada guys. Tetapi aneh, kenapa isinya itu sedikit sekali padahal mereka itu kan bajak laut ya guys, tukang rampok. Si Han Tao langsung menjual cerita sedih di mana mereka sudah bertahun-tahun tidak mencuri apapun. Jadi gak heran
hartanya tinggal sedikit. Tetapi Qingshu tidak percaya. Dia merasa ada yang mencurigakan dan dia mencium bau kekayaan dari si Hantao sehingga tuar. 你们有没有闻到什么味？口言妹妹，霆锋。 Tebasan dilancarkan, tidak mengenai Hantao, tetapi menghancurkan lantai yang ada di belakang mereka. Dan benar aja guys, ternyata harta-harta itu disembunyikan tepat di bawah lantai. Ketawa nipu kan? Semua harta sudah didapatkan, tidak lupa Qingshu mengancam, berani mencuri barang sekte Tianlan lagi, maka sekte bajak laut kalian juga bakalan hancur. 你们有没有闻到什么味？拿走。 Di sisi lain, tepatnya di Istana Meisi, sang pemimpin Istana Meisi yang bernama Chuye merasa kalau sekte Tianlan itu terlalu sombong, bahkan melepaskan dendam masa lalu, bekerja sama dengan si Lo Xian yang terkenal akan reputasi buruk. Tetapi karena Istana Meisi-nya sudah kalah, dia pun ingin menawarkan batu spiritual kepada sekte Tianlan sebagai tanda permintaan maaf karena dulunya pernah menyerang sekte Tianlan. Lo Xian pun membalas, dia mengira kalau Chuye ini orang pintar. Namanya batu spiritual itu nggak bakal cukup lah. Lagi pula ada rumor mengatakan di Istana Meisi memiliki harta langka yang bernama Mutiara Inti Bumi. Nah, ketahuan deh tuh. 美西殿内有一珍宝， 用万年攻打天蓝之嘴。 Nggak ada pilihan, Istana Meisi pun harus menuruti keinginan dari sekte Tianlan. Daripada sektenya dihancurkan, ya kan? 不愧是道圣。好， Sehingga Lo Xian yang lainnya pun dibawa ke dalam untuk melihat-lihat harta yang bisa mereka ambil. Dan si Chuye berjanji bakal mengambilkan harta mutiara inti bumi. Tetapi sebelum mengambil, dia memberikan tatapan mencurigakan dan tuar. Bener aja guys. Si Lo Xian dengan kawan-kawannya sengaja dibawa ke dalam untuk dijebak menggunakan formasi khusus. Chuye menegaskan dia tidak bakal pernah memberikan harta-hartanya, apalagi mutiara inti bumi. Murid-murid mereka banyak yang meninggoy karena pernah menyerang sekte Tianlan tepat 10.000 tahun yang lalu. Jadi dia tidak pernah sudi menyerahkan sepeser pun harta guys. Formasi yang menyebab mereka ini dibuat menggunakan jantung binatang iblis kelas atas. Sekalipun berada di tingkat 7 makhluk abadi, bakal tetap disiksa oleh formasi ini sampai meninggoy. Sehingga Chuye hanya bakal bersantai menonton penyiksaan mereka sambil minum kopi. 就算你们是七品至仙，由魔族天品魔兽的心脏为引，还想让我拿地心珠赎罪？ Tetapi sayang, sepertinya yang namanya penyiksaan iblis gak bakal bisa menyiksa mereka guys. Apalagi mereka memiliki ratu iblis yang asli. Oh ya, dia kan ratu iblis guys. Langsung hanya dengan satu tatapan, semua jantung iblis di sana auto hancur. 好好的欣赏一下你们的惨。天蓝宗人，可恶！ Membuat Chuye auto terpental. Di sini Chuye masih tidak terima, dia mengancam Istana Meisi-nya memiliki banyak kenalan di sekte lain. Setelah ini pasti banyak sekte yang bakal menyerbu sekte Tianlan. Ternyata Chuye menyembunyikan mutiara inti bumi di bawah formasi jantung tadi. Dan sekarang Lo Xian sudah mendapatkannya. Untuk masalah sekte-sekte lainnya bakal menyerang Tianlan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula sekarang Chuye sudah menyakiti mereka ya kan? Jadi harus membayar biaya obat. Dalam artian, membayar dengan harta-harta penuh. Hai, mantap juga si Lo Xian nih. Di sisi lain, tepatnya di sekte hantu, sang pemimpin yang bernama Kui Mei, dia murka. Karena sudah mengirimkan para anak buahnya untuk menggali bawah tanah, mencoba menembus ke sekte Tianlan, tetapi selalu gagal. Dan uniknya, ia selalu mengagalkan rencana penggalian mereka itu
adalah seekor anjing kecil, yaitu si Happy guys. Udah 10.000 tahun tetapi gagal terus cuman karena seekor anjing, sungguh memalukan. Namun tiba-tiba muncullah seorang wanita yang mengatakan, bagaimana kalau aku gali tanah dan mengubur kalian dalam hati kebaikan? Sehingga dua. Pintu utama mereka dihancurkan dan muncullah 3 orang kuat dari sekte Tianlan, yaitu Ling Yao, Ling Xue, ada Liu Tongmei. Tongmei memberikan sebuah puisi yang pada intinya seekor udang sudah membuat marah seekor naga, jadi harus siap untuk dimakan oleh sang naga. Dalam artian naga itu adalah sekte Tianlan, sementara sekte hantu merupakan udangnya. Nah, jadi sekarang Tianlan harus menghabisi sekte hantu nih. Hehehe. Mei Kui berpikir untuk kabur dulu, barulah nanti mencari cara untuk menangani sekte Tianlan. Dia sempat memohon ampun dan langsung Ling Xue turuti. Si Mei Kui auto senang tuh, mengira kalau dia sudah terbebas. 女人就是心肠软。谢谢姑奶奶。好吧，我就放过你。 Tetapi tiba-tiba Ling Xue mengatakan, kalian sudah mengambil batu spiritual dari tanah sekte Tianlanku. Bahkan masih ingin mencoba merampok sekte Tianlan. Kalau seperti itu, maka harus dibayar dengan menggunakan nyawa. Segera Ling Yao pun serang sampai menempel ke dinding si Mei Kui guys. Hehehe. Kena kan dia? Kita beralih kepada Su Yang yang sedang asik bersantai. Tiba-tiba Ling Er muncul dan membawa pohon segede gaban. Itu merupakan pohon harta karun dari istana Sanshou. Jadi ceritanya ketika Ling Er ingin menghancurkan sekte Sanshou, dia melihat ada pohon ini. Kelihatannya cukup bagus, jadi langsung dia bawa pulang. Buset, lumayan nih buat ditanam di sekte ya kan? Su Yang tahu ini semua merupakan ulas sang guru. Sengaja membiarkan banyak masalah menimpa ke muridnya Su Yang, buat dia tangani sendiri guys. Tetapi Su Yang lebih penasaran akan dunia atas ini. Apa rahasia di baliknya ya kan? Secara Su Yang itu belum pernah naik ke alam atas, jadi dia penasaran. Hayo kira-kira apa guys? So mari langsung kita masuk ke bagian review buat part 79 episode 81 Lian Shishuanian 100,000 Years of Revining Qi. Jadi nanti si Su Yang bakal menghampiri istana Sanshou Zi. Di sini dia ingin mengambil harta tapi langsung dicegah oleh sang penguasa sekte, dan mereka pun disegel menggunakan formasi khusus. Sementara di sisi lain, gurunya Su Yang itu bertarung melawan orang lain. Tetapi yang paling keren adalah Su Yang bakal bertemu dengan seorang kakek yang waktu itu pernah main catur sama gurunya Su Yang guys. Mimi lupa namanya nih. Pokoknya kakek ini pernah bertarung melawan gurunya Su Yang. Nah, nanti bakal ada perdebatan panas antara si kakek dan Su Yang. Bahkan sang kakek itu mengatakan dia tidak segan-segan menyerang para murid sekte Tianlan kalau Su Yang tidak mau menyerah. Wah, ini cari masalah nih. Becky Su Yang murka ini orang nih. So mari kita tunggu lagi di part 79 ya guys. Lian Shishuanian di hari biasa, yaitu di hari Selasa. Kita bakal update lagi di video-video selanjutnya dan pastinya hanya di sini. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.